Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat pemirsa yang setia di channelnya MTC, yang punyanya Duo Yafik. Barusan kita kedatangan konsumen ya, dengan membawa HP Oppo A53 ya. Ini Oppo A53 RAM 4 internal 64. Ya, di sini tipe CPH 2127. Oke, kita buka dulu dusnya. Apa ada HP-nya atau ada bomnya? Wah, ternyata adanya HP ini. Kirain ada nasi gorengnya. Oke, menurut user katanya dia lupa pin atau lupa sandi katanya. Oke, kita coba. Oh, ternyata masih nyala ini. Ini lupa pin apa lupa cewek ini? Ini backgroundnya yang menarik ini, bukan masalah passwordnya. Oke, handphone ternyata nyala dan di sini ada keterangan ponsel terkunci. Coba lagi dalam 162 detik dan semakin mengurang. Biasanya kayak gini tuh dari pihak user itu udah mencoba berulang-ulang mencoba pin yang dia ingat, tapi ternyata tidak cocok terus, maka dikasih warning ya sama handphonenya ini. Karena terulang terus kesalahannya, dikasih warning bahwasanya bisa memasukkan pin lagi setelah sekian detik atau sekian waktu. Oke, kita langsung saja ya, kita akan coba belajar bersama. Kita akan coba yang ringan aja dulu ya caranya. Kita akan coba untuk membuka pola ini atau pin ya. Di sini pin atau sandi dengan tanpa PC dulu ya, dengan tanpa komputer ataupun tanpa dongle. Siapa tahu masih bisa. Emang kalau untuk tipe-tipe yang baru biasanya susah ya. Tidak cukup dengan kombinasi tombol. Kadang ada yang namanya ID out ya, via ID out, via server, via remote maupun via direct. Sebelum ke arah situ, kita coba dulu dengan tanpa PC ya, dengan tanpa USB dan juga tanpa dongle. Karena handphone ini dalam keadaan hidup, sebaiknya kita matikan dulu ya. Kita akan senam jari untuk menghilangkan polanya. Oh, sandinya lupa ini. Kita pastikan dulu ya handphonenya mati. Kalau sudah pasti handphonenya mati, karena kita ini sudah pasti ya bahwasanya Oppo-nya Oppo A53. Tapi untuk teman-teman mungkin barangkali menemukan handphone yang nggak ada dusnya, kemudian bingung untuk mencari tipenya, itu bisa masuk aja ke panggilan darurat seperti video saya yang sebelum-belumnya atau di video saya yang lain ada, yaitu dengan mengklik dial, yaitu bintang pagar 899 pagar. Untuk ini karena udah pasti handphonenya, udah pasti mereknya dan tipenya, kita langsung aja ya ke proses eksekusi. Kita akan mengkombinasikan tombol power dan tombol volume bawah untuk masuk ke mode recovery. Oke, kita coba tombol volume bawah dan tombol on off nya secara bersamaan ya. Setelah muncul logo OVO, kita lepaskan tombol powernya, tapi untuk tombol volume bawah kita tekan aja ya, kita tahan aja dulu. Oke, setelah itu secara otomatis muncul ya menu di sini pilihan bahasa. Untuk mempermudah, sedangkan di sini juga nggak ada pilihan bahasa Indonesia, kita untuk mempermudah yang umum aja kita pilih bahasa Inggris. Coba kita klik bahasa Inggris. Muncul juga secara otomatis di sini Color OS Recovery. Nah, di sini itu berarti udah masuk mode recovery. Di sini ada beberapa menu ya yang kita akan pilih, yaitu pilih install from storage, online update, wifi data, reboot, dan power off.
Oke, untuk scrollnya, untuk memilih menu-menu tersebut, kita bisa menggunakan tombol volume bawah dan volume atas. Kalau mau naik, yang dipilih naik itu berarti pakai tombol volume naik. Kalau misalkan yang dipilih ada di yang di bawah, kita gunakan tombol volume bawah. Nah, kita akan mengarah kepada yang bisa berkaitan dengan ini ya, menghilangkan sandi, yaitu kebetulan ada di bagian bawah yang tengah. Jadi kita gunakan tombol volume bawah untuk scrollnya. Kita klik ya pakai tombol volume. Di sini ada fitur wipe data. Kita coba klik fitur wipe data. Nah, ternyata di sini muncul please enter lock screen password. Jadi di sini juga diminta password ya. Jadi ini tidak bisa ya. Kita tidak bisa menggunakan fitur recovery ini untuk menghilangkan sandi. Jadi untuk tipe Oppo A53 ini tidak support ya. Kita menggunakan tombol kombinasinya itu. Jadi otomatis senam jarinya gagal. Oke, kita akan lanjut ya dengan cara yang lain. Untuk langkah awal via recovery ternyata tidak bisa. Kita akan lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ya untuk mengupas tuntas Oppo A53 yang terkunci PIN atau password ini ya. Tadi kita udah coba ya dengan kombinasi tombol volume dan power, kemudian masuk ke recovery. Jadi lewat wipe data di recovery ternyata tidak support ya untuk Oppo A53 ini. Coba kita pastikan lagi untuk tipenya ini. Untuk sobat-sobat, untuk melihat versi daripada HP ini, kita klik panggilan darurat, kemudian di kolom panggilan darurat ini kita dial bintang pagar 899 pagar, maka akan secara otomatis muncul fitur atau ini ya beberapa item untuk mengecek daripada versinya HP ini atau tipenya HP ini. Kita klik software version ya, kita klik. Nah, di sini akan tampil modelnya itu adalah CPH 2127 ya. Untuk saat ini handphone ini di versi Android yang 10. Ternyata untuk CPH 2127 atau Oppo A53 ini di Android versi 10 tidak support untuk wipe data atau format data lewat mode recovery. Jadi dia tetap meminta verifikasi password ya di saat mau reset. Oke, kemudian kita akan berlanjut cara lain. Akan kita coba, yaitu karena tidak support, kita akan mencoba via USB ya, atau via tool. Untuk toolnya sendiri, sobat-sobat bisa download di link deskripsi yang saya cantumkan. Untuk keterangan selanjutnya di situ semua komplit, tinggal konfirmasi. Untuk sampai saat ini itu toolnya emang masih ini ya, masih premium atau tidak gratis. Kita hargai aja untuk mereka yang telah membuat toolnya ini. Kita syukuri aja bahwasanya masih ada tool yang bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Oke, kita lanjut lagi. Langkah selanjutnya untuk menggunakan tool ini, di sini namanya tool Oppo Qualcomm ya. Biar lebih jelas kita cari posisi. Kebetulan kameranya bagus, jadi agak burem. Kita tempatkan ya, di sini sudah terbaca ya, Oppo Qualcomm tool. Untuk versi yang saya gunakan ini adalah versi 151. Di sini support ya dari A11, S, A32, A33, A53 dan seterusnya, termasuk juga Oppo A53 2177. Karena kita udah tahu versinya handphone ini adalah di Oppo A53, kita siapkan aja ya.
untuk ini. Kemudian setelah kita siapkan toolnya ini, kondisi handphone atau posisi handphone kita matikan dulu. Kita akan masukkan handphone ini ke mode recovery ya. Kita matikan dulu handphonenya. Setelah udah pasti handphone ini mati, kita akan memasukkan handphone ini dalam posisi mode recovery. Kita tekan tombol volume bawah dan tombol volume tombol power secara bersamaan. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol powernya, sedangkan tombol volume bawah tetap kita tekan ya, sampai tampil dalam pilihan bahasa. Di sini ada pilihan bahasa Inggris dan bahasa Cina ya kalau tidak salah. Kita pilih aja bahasa Inggris yang lebih mudah dipahami, kemudian ketik bahasa Inggris. Nah, di sini kita udah masuk ya handphone A53 ini dalam posisi mode recovery. Setelah masuk mode recovery, kita sambungkan USB-nya ya. Kita sambungkan USB-nya dari PC ke handphone. Kita sambungkan dulu posisinya dalam kondisi handphonenya di mode recovery ya. Di mode recovery kita sambungkan. Kemudian untuk memastikan dan ini bahwasanya handphone ini telah terbaca mode Qualcomm-nya, di PC kita masuk ke device manager ya. Untuk masuk ke device manager mungkin bervariasi ya setiap Windows. Kita masuk ke device manager. Nah, udah muncul device manajernya. Kita siapkan device manajernya ini supaya terlihat bahwasanya sudah masuk mode Qualcomm. Setelah kita siapkan device manager, masih tetap di dalam kondisi mode recovery. Di bagian bawah itu ada tulisan versi ya, ada versi 1.2. kemudian kita ketuk versinya itu, kita ketuk, tapi harus gerak cepat ya, baik di toolnya itu. Jadi kalau sudah terbaca Qualcomm-nya itu tidak bisa lebih dari 3 detik ya, kita harus langsung klik tipenya. Oke, ntar di sini ada nongol ya, kita ketuk versinya ini, kita ketuk. Nah, kalau sudah nongol kayak gini, di sini ada pilihan cancel dan pilihan oke ya. Di sini go to download mode. Kita klik oke. Kita klik oke ya. Secara otomatis handphone ini akan restart atau mati ulang. Nah, kalau udah kebaca di sini mode Qualcomm-nya, kita cepat-cepat ya. Kita cepat-cepat, oke, victory reset. Nah, di sini sedang proses ya, secara otomatis langsung. Nah, connection to device oke, phone juga oke, erasing FRP oke. Nah, sedang reboot ya, secara otomatis rebooting sendiri. Jadi prosesnya cepet ini juga ya. Di sini terhitung hanya 10 detik prosesnya itu. Cukup praktis dan juga cepet ya. Kita tidak repot-repot. Nah, dia ini lagi loading handphonenya ya. Kita tunggu dulu apakah hasilnya berhasil atau sebaliknya. Kita tunggu loadingnya ya. Di sini masih gagal ya. Masih ada passwordnya, di sini masih ada passwordnya. Berarti kita kurang cepat. Kita coba ulangi lagi ya.
Kita matikan lagi handphonenya, kita ulangi lagi. Berarti kurang cepat. Kita coba ulangi lagi, kita matikan lagi HP-nya ya. Untuk tahap pertama ternyata gagal sound. Oke, kita matikan lagi HP-nya. Kita matikan lagi. Kita masuk lagi ke mode recovery. Oke. Dalam keadaan handphone mati, kita kombinasikan, tekan tombol volume bawah dan volume atas, kita tekan bersamaan. Kita tekan secara bersamaan ya. Oke. Untuk prosesnya kita harus sabar ya, harus telaten, harus ulet ya. Kalau gagal sekali jangan putus asa. Kita coba lagi ya. Seperti tadi kita ulang, dalam mode recovery ini kita ketuk versi yang tulisan di bawah ini, yaitu versi di sini tertulis 1.2-nya. Kita ketik lagi ya. Coba kita ketik. Nah, kita klik nongol lagi di bagian go to download mode. Oke, kita klik OK-nya ya. Kita klik sekali lagi sebagai peringatan lagi ya, kita harus cepat ya. Harus cepat. Jadi untuk mengklik ke ininya, ke toolnya itu harus cepat ya. Langsung klik menunya itu, tipenya itu. Oke, kita klik OK-nya ya. Kalau sudah terbaca langsung kita klik OK. Nah, sedang proses ya. Apakah proses kali ini berhasil? Kita tunggu aja. Proses sedang berjalan ya. Sepertinya sudah selesai dalam 10 detik. Ternyata untuk kali ini tidak restart ya. HP-nya di sini prosesnya selesai, oke. Baik factory resetnya maupun FRP-nya juga oke, user datanya juga oke, tapi handphone tidak nyala langsung seperti tadi ya. Kalau tadi kan langsung restart secara otomatis. Tapi di sini jangan panik dulu ya. Sekalipun dalam kondisi mati seperti ini, kita jangan panik dulu. Kita cabut aja dulu kabel USB-nya. Oke. Nah, di sini berarti kondisi handphone dalam mode Qualcomm ya. Untuk menyalakan handphone ini, kita kombinasikan tombol power, tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Jadi jangan panik dulu. Waduh, HP-nya mati ini. Nah, kita coba nyalakan dengan kombinasi tombol. Oke, kita tekan secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah nyala ya sobat. Jadi mungkin prosesnya seperti itu ya. Jadi jangan panik dulu kalau menggunakan tool ini. Setelah prosesnya, nah di sini nongol nih wiping datanya ini. Berarti tingkat keberhasilan daripada wiping data handphone ini menggunakan tool Oppo Qualcomm ini. Jadi kalau habis di reset pakai Oppo Qualcomm sukses, dia tidak restart otomatis ya. Jadi kalau restart otomatis justru gagal. Jadi dia harus dinyalakan dengan kombinasi tombol volume bawah, volume atas dan tombol power. Oke, kita tunggu proses wiping datanya. Apakah berhasil? Kita berdoa saja. Ya, sekali lagi untuk tool ini sampai saat ini belum gratis ya. Jadi tinggal konfirmasi aja
di channel yang linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Untuk selanjutnya dan keterangan-keterangan berikutnya tinggal konteks ada yang punya link. Untuk harganya pun saya tidak bisa sebutkan, tinggal ini, tapi untuk harganya masih terjangkau ya, sangat terjangkau dan tidak merugikan, apalagi bagi teknisi-teknisi ya. Oke, kita tunggu loading dulu ya. Sampai loading, alhamdulillah ternyata berhasil sobat. Jadi demikianlah prosesnya. Lupa pola, lupa pin, lupa password Oppo A53 yaitu CPH 2127 di versi Android yang ke-10 ini berhasil dengan Oppo Qualcomm Tool. Oke, supaya tidak penasaran, kita lanjut lagi untuk penginstalannya ya. Untuk penginstalannya kita pilih di sini select lingual atau pilih bahasa. Kita pilih bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Untuk pilih kawasan, kita biasa pilih kawasan Indonesia Raya tercinta. Klik lanjut, kemudian ketentuan dan layanan juga berikutnya. Di bagian WiFi kita lewati saja ya. Nah, ternyata di bagian WiFi bisa kita lewati. Itu biasanya berarti akun Google atau FRP-nya, Factory Resource Protection-nya ternyata tidak nyangkut ya. Berarti tool ini otomatis dan praktis ini. Dia menyelesaikan dua masalah, dua kasus hanya dengan satu klik. Kan biasanya kalau HP habis di reset nyangkut dia di akun Google. Tapi dengan tool yang sederhana ini, yang hanya dengan kapasitas kecil ya, nggak sampai 5 MB, kapasitasnya tidak sampai 5 MB, tapi bisa menyelesaikan dua permasalahan hanya dengan satu klik ya. Oke, berikutnya lagi impor data, nanti saja kita lewati. Untuk aplikasi market juga kita coba lewati saja. Nah, selamat datang. Kita sampai di sini. Mulai. Alhamdulillah, ternyata berhasil ya. Jadi praktis dan simple ya toolnya. Silakan bagi yang minat sobat-sobat, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi aja atau baca secara ini ya, secara cermat untuk keterangan-keterangan lebih lanjutnya tentang tool ini dengan yang mempunyai linknya. Oke, sekian saja ya dari channelnya MTC dalam menyelesaikan kasus lupa password atau lupa pin di HP Oppo A53. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera, salam sukses selalu buat kalian semua. Kita belajar bersama lagi di video-video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.